Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Hasil Uji. Pada video terbaru kali ini saya akan menguji wireless switch digital remote control switch. Ini adalah fungsinya untuk kontrol kontrol jarak jauh. Ini modulnya, sedangkan ini remote-nya. Nanti saya akan aplikasikan untuk mengontrol on off pada kipas angin di depan ini ya. Sebelum melakukan pemasangan, ada baiknya teman-teman memahami dulu tentang dunia kelistrikan ya. Jadi pastikan sebelum melakukan penyambungan atau instalasi dalam kondisi aman, karena ini bekerja pada tegangan 220 volt. Sangat bahaya bagi yang tidak paham. Nah, untuk proses diagramnya ya, pemasangan di sini kita bisa melihat diagramnya, dan begitu juga dengan spesifikasinya. Dia mampu menghandle sampai 1000 watt. Cukup besar ya. Kalau kita gunakan untuk kipas angin ya berarti sangat cocok, karena kipas angin sendiri dayanya di sini untuk yang paling tinggi ada di sekitar 65 watt. Tapi ada baiknya jika digunakan untuk menghandle yang benar-benar 1000 watt, saya rasa tidak direkomendasikan. Biasanya tulisan-tulisan seperti ini efisiensinya hanya 50% ya, nilai amannya sekitar 500 watt. Itu aja buat aman dan tidak bikin modul cepat panas. Baik, lanjut ke gambar. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana cara merakitnya ya, cara menginstalnya. Sesuai gambar, ada 3 warna kabel. Yang pertama adalah biru, yang kedua itu ada merah, dan ada hitam. Sudah dapat dipastikan ya, ini adalah kabel-kabel standar dalam proses instalasi kelistrikan ya. Kalau hitam ya fase atau ground, merah adalah pas ya. Kalau hitamnya ground, dan untuk yang dihubungkan ke perangkatnya adalah kabel biru, dan ground juga mengikuti. Tapi kalau di arus AC pemasangan ground dan anode dan pas tidak menjadi masalah kalau dibolak-balik ya, karena polaritasnya tidak begitu terpengaruh. Berbeda halnya dengan DC yang harus dipastikan plus dan minusnya. Oke, di sini yang perlu digarisbawahi adalah menghubungkan ke perangkatnya ya untuk kabel biru. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini kabelnya ini ukurannya tidak terlalu besar dan bentuknya serabut. Saya yakin ini kalau dipakai 1000 watt khawatir panas. Jadi rekomendasinya ya paling tidak maksimal adalah setengahnya ya, 500 watt. Baik, langsung saja saya akan coba melakukan pemasangan instalasi pada kipas angin yang ada di depan sana. Apakah sukses dan kita tahu berapa jaraknya? Namun di sini ada prosedur-prosedur juga yang harus diperhatikan agar remote dikenali. Untuk remote-nya sendiri terdiri dari on dan off ya, hanya 2 fungsi aja, mematikan dan menghidupkan. Baterai yang digunakan
baterai seperti ini yang kecil 23 ampere 12 volt. Di toko online banyak, harganya yang murah ya, sekitar 5 ribuan. Dalam paket pembelian tidak disertakan ya teman-teman, jadi harus beli sendiri. Oke, saya akan lanjut dengan proses instalasi ke kipas angin ini. Ya, ini teman-teman, saya juga coba rakit pemasangan antara pas dan ground, tidak masalah, bolak-balik, ini mau dipasang sini, ini mau dipasang sini. Yang penting untuk yang digunakan sebagai yang dihubungkan dengan sumber daya harus warna merah, sedangkan untuk yang beban nanti dihubungkan dengan biru, yang beban yang akan kita kontrol. Baik teman-teman, ini lanjutan hasil proses instalasinya, bisa teman-teman dilihat. Ini untuk beban dan ini yang masukkan saya sini untuk dihubungkan dengan sumber powernya ya. Ini sama, dibolak-balik gak masalah, yang penting yang biru jangan bertemu dengan yang hitam, itu namanya konslet ya. Jadi kalau biru mau dipasang yang di tempatnya yang hitam dan hitam tempatnya yang biru tidak masalah. Oke, untuk mengujinya langsung saja kita lihat. Berikut ini adalah hasil penyambungan, sudah saya hubungkan dengan sumber power. Terlihat di sini meskipun belum dalam kondisi aktif kipasnya, masih dalam kondisi mati, ternyata alat mengkonsumsi listrik sebesar 0,7 watt. Baik, saya coba nyalakan kipas anginnya. Untuk kecepatan yang paling rendah, konsumsi listriknya adalah total dengan alat adalah 43,9. Saya akan coba untuk mematikan dengan menggunakan remote. Oh, ternyata dia harus mengenai modulnya ya. Saya tidak yakin apakah ini harus dikupas terlebih dahulu agar daya tangkapnya lebih luas, karena begitu saya coba tidak saya pindah-pindah, tidak bisa. Oke, coba kembali. Wow, seperti ini ternyata teman-teman ya. Remote menyamping. Kalau saya taruh di depan, dia sepertinya nggak respon. Nanti saya coba, saya kupas antenanya. Antenanya ini kabel berwarna putih. Kalau belum saya kupas, dia mintanya diarahkan ke sini ya, tarik ke sini, baru dia mau respon. Dan ini jaraknya tidak terlalu jauh.
Saya coba kupas antenanya dulu untuk memastikan apakah ada perbedaan. Ini antena setelah saya kupas ya teman-teman. Saya coba untuk melakukan remote. Oh, ternyata memang harus dikupas terlebih dahulu baru bisa merespon dari jarak, dari sudut yang berbeda-beda. Untuk jarak saat ini tidak terlalu jauh. Masih. Ini sekitar setengah meter. Saya coba agak jauh dengan bentuk kupasan yang hanya ya sekitar 2 cm lah. Seperti ini. Tahu lagi kalau dikupasnya lebih banyak apakah berdampak pada jarak yang semakin jauh. Coba dari arah lurus dengan antena. Saya akan coba mundur sekitar 2 meter. Apakah respon diterima? Oh, masih diterima ya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan respon maka remote harus diarahkan ke antena. Bisa ya teman-teman, dengan jarak segini bisa dilihat. Nyala, mati, nyala lagi, mati. Mungkin sepertinya antena perlu dikupas lebih banyak lagi. Sekarang saya akan melakukan pengujian untuk posisi terakhir, apakah tersimpan atau tidak. Saya akan coba dengan mematikan sumber power dengan posisi terakhirnya menyala, atau sebaliknya saya posisikan mati dan power saya nyalakan. Apakah dia menyimpan kondisi terakhir dari perintah yang saya berikan. Di sini teman-teman bisa lihat posisi terakhirnya adalah mati ya teman-teman. Saya coba mematikan dari main power sumber utamanya. Sudah mati. Saya hidupkan lagi. Ternyata dia tidak menyimpan posisi terakhir. Jadi dia posisi adalah normally open ya. Ketika sumber power dimatikan dan kita hidupkan lagi, dia akan kembali ke posisi on. Ya, jadi normally open, akan selalu terbuka, akan selalu terhubung. Saya coba posisikan on. Saya matikan dari main powernya, sumber utamanya. Apakah berlaku sebaliknya? Coba lagi. Ya,
Di sini teman-teman bisa lihat bahwa memang alat ini adalah normally open karena dia tidak punya backup power yang menyimpan perintah terakhir dari kita. Jadi ketika kita mematikan ini dan sumber power utamanya mati, dan ketika sumber utamanya dihidupkan lagi, maka dia akan kembali menyala. Jadi perintah kita sebelumnya yang mematikan akan terabaikan. Jadi dia memang posisinya adalah tidak menyimpan perintah terakhir kita. Posisinya adalah normally open atau selalu terhubung. Baik, itulah sedikit review saya tentang alat digital remote control switch, kontrol jarak jauh. Ini bisa diaplikasikan ke banyak perangkat ya. Bisa kipas angin, bisa lampu, ataupun kontrol-kontrol yang lain. Namun yang perlu digarisbawahi adalah alat ini normally open. Jadi jika ada pemadaman listrik, pada posisi terakhir alat ini digunakan off dan listrik kembali ada lagi, alat akan otomatis menyala atau terhubung. Nah, demikianlah video singkat pengujian kali ini. Bila ada pertanyaan yang ingin tanyakan bisa diajukan melalui kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.